Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanti, Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Dasar-Dasar Linguistik. Dosen pengampu Bapak Sugerman, MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat morfologi. Jadi, hakikat morfologi pada dasarnya adalah esensi atau inti dari studi tentang bentuk kata dan bagaimana kata dibentuk dari morfon. Morfologi ini adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata, termaksud bentuk-bentuk kata, dan bagaimana kata-kata itu dibentuk dari morfon. Morfon sendiri adalah unit terkecil yang memiliki makna. Jadi, morfologi fokus pada bagaimana kata-kata dibentuk, termaksud awalan, akhiran, dan perubahan bentuk dan perubahan kata dalam suatu bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata berlari terdiri dari morfon, ber, dan lari. Morfon, ber berfungsi sebagai awalan yang menunjukkan kegiatan, sedangkan lari adalah kata dasar yang berarti berlari. Adapun contoh lainnya, misalnya terlindas. Di sini berfungsi sebagai kata awalan. Terlindas di sini bermakna sesuatu yang tidak disengaja, sedangkan lindas adalah kata dasar yang berarti terlindas. Ter, di, dan ber, dan lain-lainnya kata awalan disebut sebagai prefix. Dia ditempatkan di awal kata dasar. Adapun perbedaan morfokonteks dan morfotunggal. Morfokonteks ini merujuk pada studi tentang bagaimana bentuk kata atau morfon dapat dipengaruhi posisi kata dalam kalimat, hubungan gramatikal atau elemen lain, mempengaruhi bentuk kata dengan kata lain. Morfokonteks ini melihat bagaimana bentuk morfologi bisa berubah tergantung pada konteks kalimat atau lingkungan linguistik. Morfokonteks ini bisa dibagi-bagi. Contohnya kata mempertemukan. Kata mempertemukan ini bisa dibagi jadi pertemukan. Kata pertemukan ini bisa dibagi jadi temu. Pengertian dari morfotunggal. Morfotunggal ini mengacu pada bentuk kata atau morfon yang digunakan untuk menyatakan satuan tunggal, baik dalam bentuk kata, benda, kata kerja, maupun kata sifat. Jadi, morfotunggal menandakan bentuk yang menunjukkan jumlah tunggal, berbeda dengan bentuk jamak yang menunjukkan lebih dari satu. Morfotunggal ini tidak bisa dibagi-bagi. Contoh kata terlindas jadi lindas. Dalam linguistik ada beberapa jenis afiks yang mempengaruhi bentuk kata. Pertama, prefix. Prefix adalah imbuhan yang ditambahkan di awal kata. Contohnya awalan ber, seperti dalam kata berjalan. Kedua, infix. Infix adalah imbuhan yang ditambahkan di tengah kata dasar. Contohnya tunjuk jadi telunjuk, gigi gerigi. Ketiga, sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang ditambahkan di akhir kata. Contohnya ilmuwan, jelaskan. Terakhir, konfiks. Konfiks adalah gabungan prefix dan sufiks dan ditambahkan secara bersamaan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, sufiks ke-an, seperti dalam kata baca menjadi kebacaan. Adapun proses afiksasi dan pengulangan kata. Kata ulang penuh, kata ulang sebagian, kata ulang perubahan. Salah satu ciri kata ulang, makna kata dasar itu sama dengan kata ulang. Kata ulang penuh, contohnya kayak pura-pura, hati-hati. Kata ulang sebagian, contohnya kayak berjalan-jalan. Kata ulang perubahan, contohnya kayak mondar-mandir, lauk pauk. Kata ulang majmuk. Kata ulang majmuk itu pasti dua kata atau lebih. Contohnya kayak latar belakang, terima kasih.